Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan ajak kita buka di dalam kitab Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, tapi kita akan baca cukup di ayat yang kedua. Filipi pasal 2, saya akan baca ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi saya akan baca. Rupanya kita baca bersama ayat ini ya. 2-3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Selalu ada kata satu di sana. Nah, hari ini kita akan coba belajar dengan satu topik bersatu mencapai tujuan ilahi. Nah, tentu apa yang kemudian oleh Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi adalah merupakan sebuah kerinduan yang dalam dari Paulus agar supaya kesatuan menjadi bagian bagi jemaat yang ada di Filipi. Kesatuan adalah sesuatu yang penting karena dengan mencapai kesatuan maka rencana dan tujuan ilahi itu akan juga terwujud. Nah, gereja Tuhan dipanggil untuk hidup dalam persatuan. Bukan hanya sebagai sebuah komunitas. Kita kumpul hari ini seperti biasa. Bukan hanya sebagai sebuah komunitas biasa. Tetapi gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Dan karena tubuh Kristus maka gereja atau jemaat Tuhan harus bekerja bersama untuk mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini. Kita juga tetap bersepakat bahwa tanpa kesatuan kita tidak akan bisa efektif dalam menjalankan panggilan Tuhan. Tanpa kesatuan maka tidak akan ada kekuatan. Karena itu maka pentingnya kesatuan di dalam tubuh Kristus. Nah, gereja Tuhan sebagaimana kita belajar bersama dan firman Allah mengatakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21 dikatakan supaya mereka semua menjadi satu dan ini doa Tuhan Yesus. Supaya seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi keinginan Kristus agar umatnya bersatu karena kesatuan membawa kesaksian bagi dunia. Dan kalau itu kerinduan Yesus, maka persatuan adalah sesuatu yang penting. Walaupun memang apa yang kemudian firman Allah sampaikan terkait semua kita dituntut untuk bersatu di dalam cara berpikir, bahkan di dalam kehendak, bahkan dalam satu jiwa, dalam satu kasih, bahkan satu tujuan. Dan saya tentu percaya ini sesuatu yang sulit. Karena dari sekian banyak orang dengan pemikiran yang berbeda, dengan hati yang berbeda, karakter yang berbeda, untuk bersatu sesuatu yang sulit. Tetapi saya tentu ingin mengatakan bahwa kalau Tuhan berdoa supaya kesatuan harus terwujud, maka dipandang Tuhan kesatuan adalah sesuatu yang urgent. Dipandang Tuhan kesatuan adalah sesuatu yang penting. Karena itu gereja Tuhan dituntut untuk bisa bersatu. Karena dengan kesatuan sekali lagi saya katakan akan membawa kesaksian bagi dunia. Kita coba perhatikan apa yang dimaksudkan dengan kesatuan dalam tubuh Kristus. Kita coba perhatikan dalam pertama Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini ayat yang cukup panjang. Tetapi saya coba perhatikan di dalam ayat yang ke-26 dikatakan begini. Mulai ayat yang ke-24 dikatakan hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok
Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi pertama Korintus ini menjelaskan tentang seluruh tubuh manusia ini. Jadi satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Atau katakanlah tidak ada satupun anggota tubuh yang merasa tidak dibutuhkan. Atau tidak ada satupun anggota tubuh yang merasa lebih penting dari yang lain. Semua kita atau seluruh tubuh kita ini penting bagi kita. Jari dibutuhkan, kepala apalagi saudara. Tidak ada orang yang sini mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan kepala. Maka saudara akan berjalan tanpa kepala. Kalau saudara mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan jari. Maka saudara tanpa jari. Atau saudara tidak membutuhkan tangan. Maka saudara tidak punya tangan. Atau kaki atau mata. Semua kita membutuhkan saudara. Nah, Paulus menggambarkan tentang tubuh Kristus sebagaimana anggota tubuh ini. Dan kalau Paulus gambarkan itu, sebagaimana juga Yesus menyampaikan supaya semua bersatu. Maka sebagaimana tubuh itu penting untuk bergerak dalam sebuah gerakan yang sama, maka hendaklah kita semua juga memiliki peran yang penting. Walaupun peran yang kita mainkan itu berbeda-beda. Tapi sekali lagi, tidak ada anggota tubuh yang lebih penting dan tidak ada anggota tubuh yang terlalu hina. Semua anggota tubuh kita itu penting, katakan amin. Adakah di antara saudara yang tidak membutuhkan kuku? Semua kita membutuhkan. Untuk apa saudara? Adakah di antara saudara yang tidak membutuhkan rambut? Maka saudara akan botak. Karena itu saat orang mulai botak, dengan teknologi orang mulai tanam rambut. Jadi semua dibutuhkan. Jadi kelihatan anggota-anggota tubuh yang tidak terlalu dominan, tapi dibutuhkan. Nah demikian juga kalau saya coba mengaplikasikan dalam gereja ini, maka kadang mungkin di antara saudara yang tidak terlalu terlihat. Tapi gereja membutuhkan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang diam-diam saja. Atau ada di antara saudara yang tidak pernah tampil di depan. Tapi saya ingin katakan bahwa saudara dibutuhkan. Semua kita ini saling membutuhkan. Saya kalau tanpa saudara saya tidak berarti di sini. Nah demikian juga saudara. Yang seorang tidak penting, kalau yang lain tidak dibutuhkan. Artinya apa? Semua kita ini sama rata di hadapan Tuhan. Semua ini kita penting di hadapan Tuhan. Ketika saudara pandang diri saudara, saudara hari ini bisa ada karena ada orang lain yang ada di belakang saudara. Semua kita sekali lagi saya katakan sebagaimana Paulus menggambarkan tubuh Kristus. Di dalamnya ada berbagai anggota-anggota tubuh. Jadi semua anggota itu penting. Maka gereja Tuhan sebagai jemaat semua penting di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara mengatakan orang itu tidak terlalu penting. Bagi saya sebagaimana Alkitab menjelaskan. Maka semua kita selalu ada pada posisi yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, karena semua kita memiliki peran yang tentu harus kita mainkan, maka jangan sampai kemudian kita mengabaikan peran-peran kita. Sekali lagi, jangan sampai kita mengabaikan peran-peran kita. Mungkin ada di antara saudara mengatakan bahwa sekalipun saya tidak punya kuku tidak apa-apa, yang penting saya punya mata. Atau sekalipun saya mungkin tidak punya mata, yang penting saya punya kaki. Saya ingin katakan ada sesuatu yang kurang dalam tubuh saudara. Dan kalau hari ini saudara ada dengan kesempurnaan tubuh, maka bersyukur karena saudara sempurna di hadapan Tuhan. Secara fisik saudara.
Sehingga tidak ada sesuatu yang menghalangi saudara pergerakan saudara. Tidak ada sesuatu yang membuat saudara lebih lambat bekerja. Saudara dengan utuh hari ini, saudara dengan tubuh yang sempurna, maka saudara harus layak untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, demikian juga ketika kita mungkin melihat ada seseorang yang tidak terlalu berperan. Seseorang yang tidak terlalu penting, tapi sekali lagi karena Alkitab menjelaskan semua kita saling membutuhkan. Nah, yang kedua, kadang-kala justru untuk mencapai tujuan ilahi dengan adanya bersatu, ada juga yang disebut dengan hambatan, saudara. Apa saja hambatan dalam kesatuan untuk mencapai tujuan ilahi? Ada beberapa hambatan yang saya bisa perhatikan di sini dalam Filipi pasal 2. Dalam ayat 3 dan 4 itu menjelaskan begini. Ini hambatan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi artinya bahwa di sini hambatannya adalah egoisme. Orang lebih cenderung merasa diri penting atau kepentingan pribadi. Dan ini tantangan kesatuan. Karena itu betapa penting gereja Tuhan atau katakanlah jemaat Tuhan, umat Tuhan, kita hati-hati dengan ini. Saya tidak tahu dengan kita masing-masing, tetapi hambatan dalam kesatuan adalah egoisme dan kepentingan pribadi. Jadi kita harus hati-hati karena jika kita lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama, maka tentu kesatuan bisa bermasalah. Tentu kesatuan akan bermasalah. Bahkan dalam pertama Korintus pasal 1 ayat yang ke-10, ini Paulus hadapi jemaat yang ada di Korintus dengan berhadapan masalah yang besar. Sehingga dalam pertama Korintus 1 ayat 10 dinasihat begini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, kita sangat mengerti tentang jemaat yang ada di Korintus itu jemaat yang punya karunia banyak. Mereka punya banyak kelebihan-kelebihan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca pertama dan 2 Korintus dan surat-surat yang lain, saudara akan temukan jemaat yang ada di Korintus ini memiliki karunia yang luar biasa. Mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh jemaat-jemaat yang lain. Tetapi ada sesuatu yang sakit di sana atau ada sesuatu yang bermasalah di sana. Sehingga Paulus menasihati mereka agar supaya mereka jeli memperhatikan atau mengoreksi diri mereka tentang bagaimana adanya perselisihan dan adanya persatuan yang bermasalah di sana. Karena itu ada waktu mereka ada perjamuan kasih, yang lain kenyang, yang lain lapar, saudara. Jadi lebih cenderung kepentingan diri mereka, tidak pusing dengan orang lain, saudara. Nah, ini yang penting untuk kemudian saya sampaikan bahwa Paulus menasihati gereja agar tidak menjadi bermasalah dengan persatuan. Karena bermasalah dengan persatuan maka tidak akan mencapai tujuan ilahi. Kurangnya kasih dan pengampunan yang ketiga, ini tantangan ketiga atau hambatan yang ketiga, yaitu bahwa orang lebih cenderung saudara. Untuk apa saudara? Mereka cenderung untuk melihat kepada diri mereka sebagaimana dalam poin yang sebelumnya, lebih egois, lebih kepentingan diri sendiri, tetapi juga mereka lebih menutup diri tentang kasih dan pengampunan. Apa yang kemudian Kolose pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ini hambatan-hambatan
yang mesti kita coba untuk renungkan bersama, karena kasih adalah perekat kesatuan. Tanpa kasih dan pengampunan kita tidak akan bisa mencapai persatuan. Dan tanpa kasih maka kita jangan pernah bisa berharap mencapai tujuan Allah. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, saudara temukan bagaimana jemaat Tuhan itu bersatu. Waktu mereka bersatu, orang-orang takut dengan mereka. Padahal mereka tidak buat apa-apa. Tak, karena persatuan adalah kekuatan. Dan apa yang terjadi? Jemaat mula-mula mencapai tujuan Allah. Yaitu apa? Mewartakan kabar sukacita lewat hidup mereka. Lewat perbuatan mereka. Lewat peran-peran mereka untuk bersaksi. Sehingga ketika saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul, jemaat ini menjadi jemaat yang luar biasa. Roh Allah bekerja dengan hebat. Mereka bahkan tidak takut-takut, saudara. Apa yang menjadi bagian mereka, mereka bahkan bisa jual saudara. Mereka tidak sungkan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya karena apa? Karena mereka bersatu untuk mencapai tujuan ilahi. Dan apa yang tadi saya sampaikan, dunia hari-hari ini kehilangan kasih Allah. Apa yang terjadi? Karena dengan bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Apa yang menyebabkan kasih menjadi dingin? Kedurhakaan. Dan dampak dari kasih yang dingin, orang tidak mau pusing dengan orang lain. Dan itu sebabnya muncullah ketidaknyamanan. Dan saya rindukan gereja ini melahirkan rasa aman bagi semua orang. Amin. Gereja ini saya rindu melahirkan rasa aman bagi semua orang. Kita bangun dengan kasih yang dari Tuhan. Dan saya merindukan itu terjadi dalam diri kita masing-masing. Kita mungkin akan mengatakan, ya saya sudah kenal biasa dengan orang itu. Dan biasa saja hidup saya. Tapi saya ingin kualitas kehidupan kasih kita kepada Tuhan dan sesama harus itu semakin hari semakin naik, saudara. Bukan turun. Kualitas kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama terus bertumbuh. Sehingga apa? Membuat hidup kita bisa mencapai tujuan ilahi. Itu tantangan-tantangan. Tantangan-tantangan yang tadi saya sampaikan, egois dan kepentingan sendiri. Bisa jadi perselisihan. Kadang-kala juga bisa kurangnya kasih dan pengampunan. Tidak mau mengampuni orang lain, saudara. Saya ada seorang mengatakan begini, ketika dalam kehidupan kita dan ada istilah sebuah kerjasama dan tidak bisa melahirkan kerjasama, lepaskan kerjasama itu, tapi tetap melepaskan pengampunan. Nah, saya merasa bahwa ini sesuatu yang menarik, saudara, karena ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kemudian kita jalani tanpa memahami, tapi sekali lagi bahwa kasih dan pengampunan menjadi bagian yang penting dalam hidup ini, karena dengannya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kita semua. Nah, bagaimana kita membangun kesatuan untuk mencapai tujuan ilahi? Tadi tantangannya, bagaimana caranya? Kita harus bisa memiliki fokus, saudara. Fokus yang sama. Karena untuk mencapai tujuan ilahi tidak bisa kita berbeda-beda. Untuk bisa mencapai tujuan ilahi, maka kita harus memiliki fokus yang sama. Yaitu bahwa melayani Tuhan dan menjalankan amanat agung. Dalam Injil Matius 28, 19 sampai dengan 20, itu menjelaskan fokus kita. Dan karena itu ketika kita memainkan fokus kita, sekali lagi pada poin awal kita itu adalah tubuh Kristus dan memainkan peran-peran yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi setiap peran yang berbeda-beda itu jangan sampai kita kehilangan fokus. Karena dari setiap peran kita masing-masing itu hanya ada satu tujuan. Yaitu mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Tidak untuk yang lain. Hal yang kedua yang ingin kita belajar bagaimana
kita membangun kesatuan untuk mencapai tujuan ilahi, yaitu meneladani kerendahan hati sebagaimana Kristus telah tunjukkan kepada saya dan saudara. Kita belajar dari situ, Filipi pasal 2, 5 sampai dengan ayat yang ke-8, dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai Allah yang berkuasa. Tapi Alkitab kata dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kita belajar di sana karena belajar kerendahan hati tentu ini sesuatu yang sulit, saudara. Tetapi waktu kita berserah kepada Tuhan dengan fokus yang terarah, dengan fokus yang kita benar-benar miliki, maka meneladani teladan Kristus akan menolong kita memahami apa yang di dalam hidup ini sulit untuk bisa menjadi rendah hati. Rendah hati bukan ramah, saudara. Rendah hati bukan lemah gemulai. Rendah hati bicara tentang soal sikap hati, saudara. Kadang orang lain kelihatannya kasar, tapi tidak berarti orang itu sombong. Kadang orang itu berjalan dan seakan tidak suka tegur orang. Bukan berarti sombong, saudara. Kadang-kala ada karakter-karakter di mana bisa jadi dia sulit tegur orang karena ada sebuah perasaan di hatinya. Dia malu atau apa, bisa jadi di sana. Tapi bicara kerendahan hati itu dari dalam, saudara. Dan ini penting untuk kita pahami. Kita bisa buktikan ketika dia bisa menyampaikan permohonan maaf, ketika dia mengampuni orang, ketika dia menyadari sesuatu yang salah dan dia menyatakan itu salah. Itu bukti kerendahan hati, saudara. Dia tidak seakan merasa dia lebih dari yang lain. Itu perasaan-perasaan yang bisa lahir dari bukti kerendahan hati. Masih ada banyak hal-hal yang lain yang membuktikan kerendahan hati ketika saudara menegur seseorang dan dia bisa menerima teguran itu. Bahkan ketika dengan kemampuan yang hebat, tapi dia bisa masih meminta pandangan saudara, itu menunjukkan dia memiliki kerendahan hati. Tapi kalau dia tidak mau peduli dengan orang lain, dia tidak merasa penting dengan orang lain, itu tanda kesombongan, saudara. Tapi di tengah kemampuan saudara yang seharusnya tidak perlu meminta pandangan saudara, tapi dia bagaimana menurut saudara? Maka menurut saya dia seorang yang membuka hatinya, dan saat dia membuka hatinya, tanda dia rendah, artinya dia butuh orang lain. Karena bukankah kesombongan itu mengatakan tidak membutuhkan orang lain? Amin. Tapi kalau kerendah hati mengatakan saya butuh saudara. Nah, kerendahan hati adalah sesuatu yang penting. Karena dengan meneladani kerendahan hati Yesus, maka kita akan bisa mencapai tujuan ilahi. Kita juga perhatikan dalam Efesus pasal 4 ayat 2 sampai dengan yang ketiga, bagaimana cara mencapai kesatuan untuk tujuan ilahi. Efesus 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Poin-poin ini kemarin hari Minggu sudah saya sampaikan, bagaimana kita memiliki mental sabar. Dan Paulus juga menyampaikan dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus, dan bahkan kalau Efesus Filipi kita baca, kalimat-kalimat ini semuanya hampir sama. Tapi ingin saya sampaikan bahwa untuk bisa
menjadi pribadi yang mencapai tujuan ilahi karena adanya kita bersatu, maka hendaklah kita bekerja sama. Kenapa penting bekerja sama? Karena bekerja sama menjadi penting karena melengkapi satu dengan yang lain. Bekerja sama adalah sesuatu yang kemudian akan meringankan beban-beban. Bekerja sama itu penting karena dengan bekerja sama akan memperlancar sesuatu yang sulit. Dan gereja Tuhan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ilahi. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa mengatakan saya mampu sendiri. Sekali lagi saya ingin katakan gereja Tuhan harus bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan ilahi. Baik dalam kesabaran, kelembutan, kasih, dan sebagainya. Karena menjadi kunci untuk menjaga kesatuan. Jadi kita bekerja sama. Penting oleh Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Karena dengan bekerja sama akan menolong orang lain itu bertumbuh. Saudara yang mungkin lebih mapan secara rohani. Saudara yang punya mental yang lebih mapan. Bahkan saudara yang punya mungkin karakter yang lebih matang. Maka saudara harus bekerja sama dengan orang lain yang belum mapan. Secara karakter, mungkin kesabaran, mungkin kelemah lembutan, mungkin bahkan kasih. Saudara harus bisa bekerja sama bagaimana mensupport supaya orang itu lebih matang di dalam segala hal sebagaimana yang kita rindukan. Baik itu dalam kesabarannya yang sudah matang, saudara harus belajar bersabar dengan orang yang belum sabar karena dia belum matang. Saudara yang sudah mungkin memiliki kelemah lembutan, saudara harus bersabar dengan orang yang mungkin kasar. Saudara mungkin merasa bahwa sudah matang dalam hal kasih, tapi yang lain belum. Teristimewa kasih kepada Tuhan, ya masih katakanlah masih timbul tenggelam. Saudara yang sudah matang di dalam kasih, saudara kita diberikan anugerah dan kemampuan untuk bisa hadapi orang-orang demikian. Dan karena itu kita membutuhkan yang namanya satu dengan yang lain kerjasama. Supaya apa? Orang yang masih jauh dari Tuhan, mereka boleh dapat menikmati sesuatu dalam diri saudara. Dan apa yang terjadi? Orang lain bisa menikmati kasih sebagaimana saya dan saudara sudah alaminya. Yang berikut cara bersatu untuk mencapai tujuan ilahi. Kita berdoa bersama. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 dikatakan begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Kisah Para Rasul 1:14 ya. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sekali lagi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi baik kita untuk berdoa bersama-sama. Mungkin ada di antara saudara mengatakan, tapi kan kita bisa berdoa sendiri di kamar. Tapi kan kita bisa berdoa di mana saja. Tapi kenapa kita harus berdoa di satu bagian waktu doa sama-sama? Karena ketika kita berdoa pribadi, itu penting dalam hubungan dengan mezbah doa saudara atau mezbah saudara dengan Tuhan. Tapi dalam hubungan dengan doa bersama-sama, maka itu bagian daripada bagaimana mempererat kekuatan doa kita bersama. Untuk apa? Untuk menerobos berbagai kemustahilan dalam hidup. Kenapa penting ketika saudara mungkin kadang-kala saya menerima WA, saudara tolong doakan saya untuk ini dan itu. Tetapi kadang-kala justru ada bagian di mana kita doakan bersama-sama atas situasi yang saudara alami. Bukankah kita semua percaya bahwa Tuhan melihat setiap kita dengan doa masing-masing? Tuhan melihat kita dengan situasi diri kita masing-masing.
Tetapi kenapa saya bahkan saudara, kita kadang-kala meneruskan pergumulan kita kepada orang lain supaya menjadi menjadi sesuatu di mana orang lain ikut mendoakan saudara. Artinya tanpa sadar itu sesuatu yang sedang kita bagikan untuk doa bersama-sama atas situasi yang kita hadapi. Karena dengan semakin banyak berdoa, semakin ada banyak orang yang berdoa, maka semakin terobosan itu terjadi. Jadi waktu kita dalam gereja dan kita berdoa bersama-sama, maka itu sesuatu yang juga tidak salah. Ketika saudara mengirimkan pergumulan saudara untuk kita doakan, maka itu bagian yang juga tidak salah. Kenapa? Karena berdoa bersama-sama adalah bagian penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas untuk kepentingan kita, tetapi juga untuk bagaimana mengatakan bahwa saya punya Tuhan yang besar yang dapat mampu menolong saya di tengah kesukaran dan kesulitan sekalipun. Jadi doa bersama-sama atau berdoa bersama-sama adalah sesuatu yang penting. Maka gereja Tuhan terus didorong agar supaya kita semua selalu berdoa bersama-sama di tempat ini setiap hari Sabtu. Supaya apa? Supaya kita boleh dapat membawakan berbagai pergumulan-pergumulan gereja ini teristimewa agar supaya melimpahlah kasih dan anugerah Allah atas setiap pribadi kita dan jemaat ini. Kita perhatikan ada solusinya, ada dampaknya dari bagaimana persatuan itu sendiri untuk mencapai tujuan ilahi. Tetapi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa solusi kita dapatkan bagaimana persatuan itu ditemukan, yaitu memiliki fokus yang sama kepada Tuhan, meneladani kerendahan hati Yesus dan bekerja bersama serta berdoa bersama. Tetapi ingin juga saya sampaikan bahwa dampak dari kesatuan yang hebat luar biasa ketika kita belajar di dalam kitab Mazmur 133, saudara coba perhatikan di sana. Firman Allah mengatakan bahwa Mazmur 133, yang sudah dapat katakan amin. Coba saudara perhatikan apa yang firman Allah sampaikan. Ini nyanyian Siara Daud. Kita baca bersama ya. 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke cangkut, yang meleleh ke cangkut harum, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saudara perhatikan apa yang kemudian kita terima dampak dari sebuah kesatuan, yaitu menghasilkan kerukunan. Kalau kita bersatu, maka kerukunan terjadi. Jadi kerukunan dan kesatuan menjadi bagian yang penting. Dan bahkan dari kerukunan itu menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Tanpa ada kesatuan, tidak mungkin kita bicara tentang kerukunan. Tidak mungkin kita bicara sukacita, tidak mungkin kita bicara damai sejahtera. Tidak mungkin. Tapi kalau ada kesatuan, maka kita akan bicara kerukunan, kita juga akan bicara sukacita, kita juga akan bicara damai sejahtera. Dan dunia hari-hari ini semakin sulit menemukan itu. Dan bisa jadi ancamannya kepada gereja Tuhan. Itu ancamannya. Karena itu kalau ingin gereja ini mencapai tujuan ilahi, mari kita bersatu bersama. Kalau gereja ini saudara rindukan ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan, tidak ada cara lain. Mari kita bersatu bersama-sama. Terobos segala hal yang sulit dalam hidup ini. Bahkan kadang bisa kita harus hadapi tantangan itu dengan diri kita masing-masing.
Tapi kalau ingin mencapai tujuan ilahi, maka mari tidak ada transaksi lain. Bersatu. Karena itu kunci utama bagaimana mencapai tujuan ilahi. Kalau kita bisa mencapai itu, maka saya percaya dampaknya bukan hanya untuk gereja. Dampaknya keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Jadi sebagai jemaat Tuhan, ini tanggung jawab kita bersama menjaga kesatuan. Kita tidak bisa mengatakan itu tanggung jawab orang itu tanggung jawab si dia. Tidak. Semua kita punya tanggung jawab menjaga kesatuan. Karena dengan kesatuan mampu mencapai tujuan ilahi. Sebab itu ini menjadi pergumulan kita bersama agar supaya di tengah dunia yang sulit sekalipun, tapi kita mampu mencapai tujuan ilahi. Dan kalau saudara mungkin mengatakan, tetapi bagaimana mungkin? Saya ingin mengatakan bagi saudara tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Karena untuk mencapai tujuan ilahi gereja, setiap individu harus bersatu. Apa yang tadi saya katakan, harus sehati, sepikir, satu, kasih. Untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang efektif dalam mencapai rencana Allah. Jadi saya bisa mengatakan begitu, marilah kita hidup dalam kesatuan agar Tuhan dimuliakan melalui saudara dan saya. Agar Tuhan ditinggikan melalui setiap pribadi kita mulai dari yang kecil sampai orang dewasa. Semua kita dari level generasi, mari kita sama-sama bergerak di dalam kesatuan. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua lewat kebenaran firman Tuhan.